Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang apa itu pertidaksamaan, dan ini adalah latihan soal yang saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan membahas satu persatu soal pertidaksamaan ini. Nah, yang pertama, ya ada pertidaksamaan bentuknya seperti ini, maka di tengah ini kita harus menyisakan X. Berarti ada yang harus kita hilangkan, yaitu angka 6. 6 di sini positif, supaya hilang berarti dicarikan kebalikannya atau lawannya, berarti negatif 6. Ya, berarti semua ruas ini ditambahkan negatif 6. Nah, maka menghasilkan min 4x lebih kecil sama dengan 2 dan lebih besar daripada negatif 8. Nah, supaya di sini menyisakan x yang positif, maka semua bilangan ini harus dibagikan negatif 4. Nah, maka hasilnya x lebih kecil dari 2 dan lebih besar sama dengan negatif 2. Nah, ketika pertidaksamaan dibagi atau dikali bilangan negatif, maka tandanya berubah, ya, kebalikannya lebih kecil dari lebih besar, ya, lebih besar dari lebih kecil, begitupun sebaliknya. Nah, dapatlah x lebih kecil dari 2 lebih besar sama dengan negatif 2. Nah, supaya kita membacanya lebih mudah, maka angka yang paling kecil, ya, kita simpan sebelah kiri. Nah, ini posisinya boleh kita pindahkan seperti ini. Jadi negatif setengahnya ada di sebelah kiri dan 2-nya ada di sebelah kanan. Nah, begitupun dengan tandanya menyesuaikan. Ya. Nah, bagaimana gambar dari selangnya? Nah, kita gambarkan garis bilangan. Di sini ada 2 titik, yaitu negatif setengah dan 2. Nah, titiknya yang satu negatif setengah karena di sini ada sama dengan, maka bulatnya bulat penuh dan 2-nya bulat kosong karena tidak ada sama dengannya. Nah, daerahnya ini kan tengah-tengah, berarti yang kita arsir itu yang tengah-tengah seperti ini. Maka daerah dari pertidaksamaan nomor 1 ini adalah ini. Nah, kita boleh arsir di sini. Nah, bagaimana dengan himpunan penyelesaiannya? Nah, himpunan penyelesaiannya berarti tutup buka kurung tertutup, ya, negatif setengah dan 2 ini buka kurung terbuka seperti ini, karena di sini ada sama dengannya, di sini tidak ada. Nah, seperti itu pengerjaan untuk bentuk soal nomor 1. Nah, untuk nomor soal 2, ya, di sini terdapat pertidaksamaan berbentuk persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat, ya, cirinya itu pangkatnya paling besar pangkat 2. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini usahakan sebelah kanan itu yang 0 ini ruasnya harus 0. Pastikan ruas kanan menjadi 0. Kebetulan ini soalnya udah menjadi 0. Nah, bagaimana kalau tidak menjadi 0? Kalau tidak 0, ya berarti kita harus jadikan 0. Ya, kalau di sini konstanta berarti harus pindahkan ke sebelah kiri seperti itu supaya kanannya menjadi 0. Nah, untuk mencari nilai x pertidaksamaan ini, kita harus memfaktorkan. Nah, faktor dari x kuadrat min 5x min 14 ini adalah x min 7 kali x plus 2. Ya, untuk langkah-langkahnya sudah kemarin kita jelaskan, ya, bahwa untuk mengisi 27 ini, cari 2 buah angka yang kalau dikalikan dapat negatif 15, kalau 2 angka ini ditambahkan dapat negatif 5. Dapatlah min 7 dan plus 2. Nah, terus kita cari titik pemecah atau pembuat nolnya dari faktor ini. Ya, artinya berarti kedua faktor ini harus kita sama dengankan 0. Ya, cari pembuat nolnya. Ya, x plus 7 sama dengan 0, maka x-nya 7. Begitupun dengan x plus 2 sama dengan 0, maka x-nya itu negatif 2. Nah, kita pindahkan ke dalam garis bilangan. Ya, di sini bulatnya bulat kosong karena ini tidak ada sama dengannya. Nah, setelah kita mencari titik pemecah, ya, maka terdapat 3 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3. Nah, kita tentukan mana daerah yang memenuhi pertidaksamaan ini. Apakah daerah yang 1, daerah yang 2, atau daerah yang 3. Nah, untuk mengeceknya, kita lihat permintaannya apa.
ini adalah lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil 0 berarti daerah yang diminta itu daerah yang negatif. Nah, untuk menentukan daerah yang negatif dan positifnya, kita harus memerlukan uji titik. Ya, uji titik sebelah kanan, di tengah, dan sebelah kiri. Nah, kita uji titik dulu yang sebelah kanan, yang daerah sebit ini. Contohnya kita ambil angka 8, dan kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini. Ya, X-nya diganti oleh 8, ya. 8 kurangi 7, dan 8 tambah 2, maka hasilnya 10. Nah, 10 ini adalah positif, ya, lebih dari 0. Ya, berarti ini daerah ini positif. Ya, sekarang daerah tengah. Antara negatif dan positif, berarti ada angka yang paling mudah kita misalkan dengan 0. Berarti masukkan ke dalam faktor ini. Ya, 0,7 dikali 0 tambah 2, ternyata hasilnya negatif 14. Negatif 14 itu lebih kecil dari 0 atau negatif. Ya, maka daerah ini bernilai negatif. Nah, ketika kita uji lagi daerah yang sebelah kiri, yaitu misalkan kita ambil satu titik negatif 3, ya. Boleh bebas, ya, asalkan lebih kecil dari negatif 2. Ya, di sini juga bebas, asalkan lebih besar dari 7 kita boleh masukkan ke sini. Ya, kita ambil yang paling mudah aja, negatif 3. Masukkan ke dalam persamaan, ya. Ini harusnya negatif 3, ini negatif 3. Maka hasilnya itu 10, ya. 10 itu positif, lebih dari 0. Maka daerah ini adalah positif. Ya, di sini positif, negatif, positif. Yang diminta apa daerahnya? Lebih kecil dari 0. Maka daerah yang diminta yang tengah ini. Nah, maka nilainya ini yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat nomor 2 ini. Itu daerahnya antara negatif 2 dan 7. Nah, himpunan penyelesaiannya seperti ini. Ya, kurung terbuka negatif 2 dan 7. Nah, seperti itu. Sekarang nomor 3. Nah, ini masih berbentuk pertidaksamaan bentuk kuadrat. Nah, tetapi di sini ada perbedaan. Di sininya A-nya lebih dari 1. Kan bentuk pertidaksamaan atau bentuk persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat, ya, plus BX plus C. Ya. Nah, ini adalah bentuk umum pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk A-nya 1, contoh yang nomor 2 tadi, cara mencari faktornya seperti tadi. Nah, bagaimana untuk A-nya lebih dari 1? Contohnya seperti. Jadi harus dikalikan dulu, ya. Yang ujung konstanta ini atau yang C ini dikalikan dengan A. Min 3 kali 2 yaitu 6. Nah, berarti cara memfaktorkannya seperti ini. Tulis dulu di sini 2x karena di sini 2x, kalau di sini 3x berarti 3x. Terus untuk mengisi ini, ya, cari dua bilangan, kalau dikalikan dapat negatif 6, kalau ditambahkan dapat negatif 5. Dapatlah negatif 6 dan 1, ya. Kita uji, ya. Negatif 6 kali 1 negatif 6, negatif 6 tambah 1 negatif 5. Seperti itu, ya. Karena ini tadi 2x berarti harus dibagi 2, ya. Kalau di sini 3x bagi 3 lagi. Nah, mana faktor dari kedua faktor ini yang bisa dibagi 2? Ya, dua-duanya. Ternyata ini ya, 2x sama min 6. Kalau ini kan 1 bagi 2 tidak bisa, ya. Jadi bilangannya harus bilangan bulat. Ternyata dapatlah, ya, kan 2x bagi 2 tinggal x, min 6 bagi 2 3. Nah, ini karena tidak bisa dibagi tetap tulis lagi 2x plus 1 seperti itu. Nah, setelah ini kita cari titik pemisahnya, ya, atau pembuat nolnya. X min 3 sama 0 berarti x-nya 3, yang ini 2x plus 1 sama 0 berarti 2x sama dengan negatif 1, ya, pindah ke sini berarti x-nya negatif setengah. Nah, dapatlah titik pemisahnya min setengah dan 3. Nah, kita cari daerah mana yang diminta. Ini sama, ya, lebih kecil dari 0 berarti bilangan yang negatif. Nah, kita uji coba ambil angka sebelah sini terus masukkan ke sini, nanti hasilnya positif atau negatif. Caranya sama persis dengan nomor kedua, ya. Ambil sebuah angka di sini terus masukkan ke sini, ya, nanti hasilnya positif atau negatif. Nah, ini sudah saya tentukan, sudah saya cari, ternyata di sini positif, negatif, positif. Yang dicari yaitu yang negatif, berarti yang tengah. Nah, ini berarti hasil. Nah, untuk himpunan penyelesaiannya berarti kurung terbuka seperti tadi, negatif setengah, 3. Nah, itulah untuk pertidaksamaan bentuk kuadrat. Nah, sekarang nomor 4. Nah, bila mana ada berbentuk yang seperti ini semuanya mengandung variabel, ya.
Untuk ini variabel, ini ada variabelnya ya, ini x, x, x. Nah, bagaimana untuk mengerjakan soal yang berbentuk seperti ini? Nah, kita bagi dua ya. Soal seperti ini kita bagi dua terlebih dahulu. Ini bagian 1 ya. Jadi 2x min 4 lebih kecil sama dengan 6 kurangnya 7x, dan bagian keduanya di sini. Ya, nanti kita tambahkan atau sambungkan. Ini bagian 1, ini bagian 2. Kita kerjakan per bagian. Bagian 1, ini bagian 2. Bagian 1 dulu kita kerjakan. Ya, 2x min 4 lebih kecil sama dengan 6 min 7x. Nah, kita kumpulkan yang mengandung variabel sebelah kiri, yang tidak ada kumpulkan sebelah kanan. Ya. Pindah posisi, tandanya berubah, maka didapatlah 9x lebih kecil sama dengan 10. Berarti x-nya 10 per 9. Sekarang bagian yang kedua, kita kumpulkan sama yang x sebelah kiri, yang tidak mengandung x sebelah kanan. Didapatlah min 10x lebih kecil sama 0. Kita cari x-nya, berarti dibagi 10. Ya, ini dibagi 10 supaya nyisa x. Maka hasilnya x. Nah, kan ini dibagi negatifnya, usahakan kalau variabel itu ya, variabel itu bernilai positif supaya nanti mudah untuk mencari nilai-nilainya. Supaya negatif 10x ini jadi x, berarti harus dibagi negatif lagi ya, negatif 10. Negatif bagi negatif positif, 10 bagi 10 1 x ya. Berarti tandanya berubah, asalnya lebih kecil menjadi lebih besar sama dengan 0 di sini. Dapatlah x lebih kecil sama dengan 10 per 9, dan x lebih besar sama dengan 0. Nah, bikin ya dua titik ini. Nah, satu-satu kita tentukan. Yang ini x lebih kecil sama dengan 10 per 9. Berarti kalau lebih kecil, majunya ke sebelah kiri. Nah, ke sebelah kiri ya, ke sebelah sana. Ya. Terus ini x lebih kecil sama dengan 0. Berarti ke sebelah kanan kalau lebih besar. Nah, mana daerah yang diarsirnya? Ya, untuk penyelesaiannya, yaitu irisan antara kedua penyelesaian ini. Ya, di sini kan ada 3 bagian, ada sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Berarti yang diarsir, yang terlewati oleh 2 garis bilangan ini berarti ini. Nah, berarti jawabannya antara 0 sampai 10 per 9. Kurungnya kurung tertutup karena di sini mengandung sama dengan. Ya. Oke, ini juga titiknya titik tertutup atau titik bulat penuh. Oke. Nah, itu untuk pengerjaan contoh soal yang berbentuk seperti ini. Nah, soal yang terakhir yaitu berbentuk pecahan. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa untuk menyelesaikan pertidaksamaan ya, usahakan sebelah kanannya itu sama dengan 0. Ya, rubah kanan menjadi 0. Berarti yang ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Ya, menjadi negatif. Nah, setelah itu karena ini pecahan, berarti harus disamakan penyebutnya. 1 per x plus 1 kurangi 2 per 3x min 1, kita samakan penyebutnya. Berarti dikalikan x plus 1 dikali 3x min 1. Nah, seperti ini, x min 1 kedua 1. Terus, ya, x plus 1, 3x plus 1 dibagi x plus 1. Kan tinggal 3x plus 1 kali 1, 3x plus 1. X plus 1, 3x min 1 dibagi 3x min 1. Biasanya x plus 1 dikalikan 2. Nah, seperti ini. Atau kita kalikan silang cara cepatnya ya. Ini ke sini. Ya, ini. Terus x plus 1 kali 2 ke sini. Nah, kita uraikan ya. Ini tetap, ini kalikan 2 kali x min 2x, min 2 kali 1 min 2. Nah, ini kan x, ini min 2x. Berarti tinggal x min 3 ya. Min 1, min 2 jadi min 3. Nah, dapatlah pertidaksamaan berbentuk seperti ini. Terus, kita sama. Cari titik pemecahnya. Dari ketiga faktor ini. Yang x min 3 berarti pembuat nolnya plus 3. X plus 1 pembuat nolnya berarti min 1. 3x min 1 berarti pembuat nolnya x sama dengan 1 per 3. Nah, kita masukkan ke dalam titik-titik ini, bulatnya bulat kosong karena ini tidak ada sama dengannya. Nah, yang diminta ini yang negatif ya, lebih kecil dari 0. Kita tentukan ya, yang negatif yang mana, yang positif yang mana. Sama ya. Misalkan di sini ambil angka 4 ya, masukkan ke sini, maka hasilnya positif apa negatif. Nah, sudah saya
potret ternyata yang sini positif, di sini negatif, positif, dan negatif lagi. Yang diminta itu yang lebih kecil dari 0, berarti yang negatif. Berarti ada dua bagian, ya, sebelah sini, sebelah sini. Nah, bagaimana untuk menulis himpunan penyelesaiannya? Seperti ini penyelesaiannya. Yang sebelah kiri dulu, -1, ya, sampai tak hingga. Kan ke sana terus jalan, berarti min tak hingga sampai dengan -1. Dan, ya ini simbol dan, yang ini antara 1/3 dan 3. Nah, jadi penulisan untuk dua bagian yang seperti ini itu seperti ini ya. Oke, ini. Nah, itulah cara mengerjakan pertidaksamaan, ya, nanti bisa berbentuk yang linear, yang berbentuk kuadrat, yang berbentuk pecahan, ya, dan cara menggambar di dalam garis bilangannya, dan cara penulisan dalam himpunan penyelesaiannya. Nah, untuk selanjutnya, ya, pertidaksamaan juga ada yang namanya pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, apa nilai mutlak? Nah, nilai mutlak itu didefinisikan sebagai, ya, ini notasi atau simbol dari nilai mutlak. Ini dibacanya nilai mutlak X, ya. Definisinya, X di mana X lebih besar sama dengan 0, ya, X-nya positif. Jika X-nya lebih kecil dari 0, maka X-nya negatif X. Ya, maksudnya seperti ini. Ya, contoh, kita langsung contoh. Mutlak 3, artinya X-nya lebih besar sama dengan 0, berarti X-nya positif. Ya, positif berarti 3. Nah, seperti itu ya. Dilihat di sininya. Kalau di sininya positif, berarti masuk ke sini. X lebih besar sama dengan 0 kan positif. Berarti X-nya positif. Nah, sekarang, jika X-nya negatif, berarti masuk ke definisi yang kedua. X lebih kecil dari 0, maka X-nya negatif X. Nah, berarti yang di dalam sini dikalikan negatif. Negatif kali negatif jadi positif. Oke, ya. Jadi, kita dapat simpulkan, ketika mutlaknya berbentuk positif, maka hasilnya positif. Ketika mutlaknya berbentuk negatif, maka hasilnya positif. Nah, jadi nilai mutlak itu adalah untuk mempositifkan. Ya, untuk mempositifkan. Jadi bilangan negatif, jika mau jadi positif, maka harus dimutlakkan. Nah, mutlak, kalau dalam geometri, ya, itu adalah kita contohkan sebagai jarak dari X ke 0 pada garis bilangan real. Contohnya seperti ini. Ya, kalau jarak misalkan, jarak dari 0 ke misalkan mutlak 2, artinya jarak dari X, ya, dari X ke 0. Ini juga 2. Mutlak 2 berarti ke 0 ke sini. Nah, jaraknya ke sini. Berapa langkah ya? 1, 2. Berarti sama dengan 2. Nah, begitupun sebaliknya. Jarak dari misalkan negatif 2 dimutlakan itu sama ya. Dari sini ke sini. Ya, 1, 2. Kalau jarak kan tidak ada yang negatif, meskipun kebalikannya. Bandung-Jakarta misalkan berapa kilometer, sama halnya dengan dari Jakarta ke Bandung. Ya, tetap positif nilainya. Nah, itulah definisi sederhana tentang nilai mutlak, yaitu mempositifkan bilangan. Nah, di sini ada beberapa nilai, beberapa sifat nilai mutlak. Ya, yang pertama, mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Contoh misalkan, akar misalkan 9. Nah, 9 itu kan artinya 3/2. Nah, itu artinya jika ada bilangan berpangkat di akar, kan itu sama dengan 3. Nah, seperti itu ya, mutlak 3. Yang kedua, ya, jika ada berbentuk nilai mutlak seperti ini, mutlak X lebih kecil dari A, A-nya positif, maka nilai X-nya itu X lebih besar dari negatif A, lebih kecil dari A. Yang kedua, kalau lebih besar dari A dan A-nya positif, maka nilai mutlak yang memenuhinya yaitu min X lebih besar dari A atau X lebih kecil dari negatif A, dan seterusnya. Nah, ini bisa pelajari. Ya. Nah, ini fungsinya apa sifat nilai mutlak ini? Yaitu untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang berbentuk nilai mutlak. Contoh misalkan di sini. Tentukan himpunan dari penyelesaian mutlak 4x plus 3 lebih kecil dari 9. Nah, kita identifikasi.
Ini lebih mirip ke sifat nomor berapa, yang mutlak lebih kecil. Nah, berarti yang ini kan? Nah, bentuknya seperti ini. A-nya positif. A-nya kan positif. Nah, A-nya yang 9 ini. Ya. Nah, berarti untuk mencari penyelesaiannya bagaimana? Gini. Jadi nilai mutlak menjadi pertidaksamaan. Nah, ya untuk mencari nilainya. Kan ini ya. Berarti kita samakan dengan sini. Min A. A itu yang ini. Ya, berarti min 9. X-nya berarti yang ini. 4X plus 3. A-nya 9. Oke, bisa dipahami ya? Nah, bagaimana kalau lebih besar? Berarti pakai yang sifat nomor 3. Nah, bagaimana kalau mutlaknya ada 2 seperti ini bentuknya? Berarti seperti ini. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, seperti tadi, yang di awal dari pertidaksamaan linear satu variabel seperti biasa. Hilangkan dulu yang 3, ya. Berarti ini kurangi 3 semua ruasnya. Dapatlah seperti ini, terus hilangkan yang 4, berarti dibagi 4 semuanya. Ya, dapatlah ini negatif 3 X lebih besar dari negatif 3 lebih kecil dari 3/2 ya. 6 bagi 4 itu kan 12 bagi 4 kan negatif 3. 6 bagi 4 itu disederhanakan, dibagi 2 berarti 3/2. Oke, nah seperti itu. Masukkan ke dalam garis bilangan, bulatnya bulat kosong karena yang tidak ada sama dengannya. Nah, ini kan antara, berarti yang tengah-tengah seperti ini. Nah, ini himpunan penyelesaiannya untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, himpunannya berarti seperti ini. Ya. Kurung terbuka. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa soal. Silahkan kerjakan dan kumpulkan lewat link yang akan saya bagikan nanti di grup WhatsApp. Demikian untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.